Ada sekitar 27 ketua RT di wilayah Kaledoni mengajukan keberatan atas aturan penetapan kelulusan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, yang sudah direkrut ketua RT masing-masing di kantor Kelurahan Kaledoni Palembang, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Ketua Forum RT RW, Hairil, mengatakan rapat ini kami berkoordinasi soal ketua RT yang mengajukan protes dan keberatan karena KPPS yang sudah ditunjuk dan dinyatakan lulus ditempatkan di cadangan, sedangkan ada anggota KPPS dari RT lain masuk wilayah RT tersebut katanya. Misalnya dari 7 orang yang direkrut 2 bahkan 3 diantaranya orang yang sama sekali tidak kita kenal atau orang luar, kalaupun RT-nya dekat dengan kita pasti kita kenal, jadi ini yang menjadi pertanyaan dan keberatan warga, ungkap M. Akhirin usai menghadiri rapat koordinasi yang dihadiri oleh sejumlah ketua RT di kantor Lurah. Ya, untuk tidak meluluskan. Iya, untuk menilai itu. Untuk meluluskan. Sebentar. Dua kalimatnya, Pak. Untuk tidak meluluskan dan meluluskan. Ya. Ada 2. Sebentar, Pak. Sebentar. Kita biar jelas. Kalau begitu sekarang orang itu sudah lulus dan tidak menjadikan itu dia jadi pengganti. Ya. Yang dipertanyakan masuk orang lain itu orangnya dimasuki di lain. Bapak sudah di kelurahan, ya kan? Di kelurahan itu tidak bako, Bapak ya. Dari RT mana asal kelurahan Kaledoni. Kita ngerti nggak domisili sekitar? Sekitar. Kalau ada titik A lebih dekat 100 meter, kenapa ngambil yang 500 meter? Itu tidak sekitar. Arti sekitar itu radiusnya terus melebar, tidak ada sampai 1 kilo. Ada baru ada. Ini sudah ada di sekitar situ. Artinya kalau dia tidak lulus, Pak RT, usul lagi punya kamu tuh, tes. Kamu tuh kurang. Kalau tiba-tiba masuk orang lain, dan masuk orang lain tidak masalah kalau tidak tabrakan dengan aturan tadi. Kalau dia nabrak aturan yang harus orang di situ, sekitar itu, arti sekitar itu, Pak. Ketua PPS Kaledoni Fauzi mengakui kemungkinan adanya kekeliruan data dalam proses rekrutmen. Fauzi berharap agar ketua RT dapat mengajukan nama-nama warga mereka yang sudah lolos administrasi dan wawancara. Akan kita perbaiki, yang jelas kita akan tetap mau berkoordinasi dengan pihak terkait, tegas Fauzi, sembari menunggu data warga yang akan menggantikan posisi anggota KPPS yang dianggap keliru tersebut. Pihak terkait memutuskan untuk memberi batas waktu hingga pukul 23.59 malam ini, tanggal 2 Januari tahun 2024 untuk menerima data tersebut guna memastikan transparansi dan koreksi yang dibutuhkan, katanya. Ketua PPK Kecamatan Kaledoni Yosi, ketika ditemui media ini turut angkat bicara bahwa pihaknya telah menengahi permasalahan ini. Alhamdulillah sudah ada titik terang dan jalan tengah. Mudah-mudahan jalannya proses demokrasi dan pemilihan umum tidak ada hambatan yang berarti, juga mudah-mudahan dalam proses perekrutan anggota KPPS di Kelurahan Kaledoni berjalan lancar, tentunya dari upaya perbaikan dan harapannya agar pemilihan berjalan lancar tanpa kendala apapun yang merugikan. Lulus, aku tidak masalah. Tidak masalah. Dia terpilih jadi. Ada duit kok. Aku tahu namanya. Bisa dengan Al-Ahya. Itu daftar online, tidak masalah banyak. Cuma yang dimasalahkan aku ada uang warga lain, sedangkan warga sekitar yang sudah dinyatakan lulus administrasi, maaf dia tidak terpilih. Siap. Itu. Data ini yang diubah. Aturannya tetap. Ini DPC lain Buryani itu di TPS 004. Tak ganti Pak namanya Pak. Inilah. Buryani Pak. Pak RT, Pak Fauzi. Bisa dah minta maaf. Kan ini bukan wewenang aku. Iya,
Mungkin kita sistem terbuka ini semua peserta yang jadi kandidat itu mencari masa untuk jadi calonnya dia, benar? Ya kan, tidak ada larangan kan? Kalau ini caleg ini, nah dari masa mau bermasa jadi saksi, jadi KPPS, jadi apa itu hak dia. Tapi ya zaman maaf ya ucapan tadi. Jadi begini Pak. Iya. Jadi lebih baik Pak Fauzi yang bilang. Iya sebentar. Makanya nanti kita selesai ini Pak Wagi. Kalau untuk itu kita minta Pak Fauzi yang bilang. Iya. Hak mereka, ya kan? Kita ini sistem terbuka, RTPC itu. Tapi kita tetap kalau memang dia lewat dari aturan-aturan jelas tidak boleh. Jadi boleh itu ya. Aku tidak masuk, ya. Aku tidak masuk setelah diumumkan. Ya, memang sudah konfirmasi saya tidak apa namanya. Saya ini banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya. Kantor lurah ini soal apa ini Pak? Jadi sebenarnya bukan protes. Ini sebenarnya bukan protes. Artinya berkoordinasi masalah aturan yang sudah dibuat oleh KPU. Ada di situ agak sedikit kurang matching. Artinya begini. Misalnya yang ikut tes itu ternyata lulus secara administrasi. Nah, secara administrasi dan pengumuman di tanggal 30. Artinya kalau di tanggal 30 setelah jadwal KPU itu selesai tes masalah administrasi dan tes wawancara. Artinya tidak bisa lagi diganggu-gugat itu. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata di TPS itu ada orang dari domisili lain, dari RT lain. Nah, RT lain ini macam-macam. Sedangkan orang RT itu sendiri yang lulus untuk TPS itu menjadi cadangan. Ini yang dipertanyakan oleh masyarakat. Kami di sini itu bukan masalah protes. Kami menyampaikan keluhan masyarakat yang terpilih. Kenapa jadi pengganti? Apa alasannya? Kalau saya pun dianggap tidak lulusnya di mana? Kan wajar-wajar saja. Nah, yang kami takutkan sebagai ketua RT, kami sadar pemerintah setempat yang terendah. Saya khawatirnya kalau ada tidak matching dengan aturan KPU. Misal, domisili harus di situ. Ternyata ada orang lain masuk ke situ. Itu berbahaya menurut saya. Artinya berbahaya apa? Berbahaya salah satunya sudah melanggar aturan KPU. Nah, ini yang harus kita selamatkan menurut saya. Jangan sampai kita melanggar. Kalaupun ada dokumen yang harus diperbaiki, kita perbaiki. Ya gitu. Pak, ini ada berapa RT Pak yang bermasalah? Ini lebih kurang ada 27 sampai 28 RT. Kelurahan Kalidoni semua ya? Ya, setiap TPS ada orang asing di dalam itu. Yang kita artinya sendiri, aslinya yang RT sendiri tidak tahu, warga RT itu tidak tahu. Nah, itu satu. Kedua, Pantarli. Pantarli itu tidak ada di dalam aturan itu yang harus Pantarli ikut di dalam itu. Pantarli itu kan sebelum pemilu sudah dia mendaftar, dokumennya sudah jelas, sudah ada perubahan berapa kali, maka inilah daftar pemilih yang sudah disahkan, sudah selesai. Nah, yang dites itu untuk petugas KPPS itu 7 orang. Nah, sekarang 7 orang ini jadi digeser 1 jadi 6. Nah, ini kan jadi agak sedikit pertanyaan oleh warga yang mengikuti tes ini. Jadi Pak, intinya dari hasil pertemuan ini apa Pak? Ternyata beliau mengakui bahwa karena waktunya singkat, dokumen kegiatan pemilu di tahun 2024. Permasalahan yang paling banyak tadi dibahas adalah masalah yang tidak lolos, yang pengganti. Jadi sudah dijelaskan kepada RT sesuai dengan aturan persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kota Palembang. Itu saja mungkin dari kami Pak, menjelaskan. Jadi nanti ada pergantian untuk KPPS-nya Pak ini Pak ya? Mas, untuk saat ini kita masih ada yang usulan RT masih kita pertimbangkan, masih bisa dikoordinasikan dengan PPS. Jadi nanti biar PPS yang memonitor seperti itu untuk tingkat kelurahan ini, dan nanti akan dilaporkan ke KPU. Pak, nama lengkap kita Pak? Nama lengkap?
Nama lengkap. Nama lengkap Yosi. Yosi. Sebagai PPK Pak ya? PPK Kaledoni Pak ya? Itu saja. Terima kasih.